Untuk kesekian kalinya, lagi-lagi pada suatu hari datang lagi satu cerita aneh yang entah datang dari mana, tentang seorang karyawan yang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Semasa hidup, ia berjuang keras untuk menegakkan kehidupan yang seimbang antara pekerja dan kehidupan pribadinya sendiri. Namun tiba-tiba alur hidupnya berhenti di tengah jalan. Tidak jelas apakah alasannya tiada itu terjadi setelah ia sudah puas serta berhasil untuk menciptakan kehidupan yang seimbang setelah melalui banyak halangan, atau hal buruk itu terjadi justru akibat risiko dari kegagalannya memperjuangkan idealismenya tersebut. Dan berikut adalah kisah selengkapnya. Tengah malam ini, kepala serta dada Simon masih dipenuhi perasaan tidak puas atas pola dari sebuah mekanisme caranya mendapatkan penghasilan yang diberikan oleh kehidupan saat ini, di mana idealnya dari sebuah persentase keuntungan ada pembagian persentase lagi yang digunakan untuk pengembangan diri agar apapun yang dilakukan bisa lebih maju, lebih mudah, dan Simon bisa lebih santai lagi dalam hidup yang seharusnya berjalan dengan seimbang ini. Tapi, bagaimana bisa berkembang jika waktu yang sangat dibutuhkan untuk adanya sebuah proses tersisa sedikit, sangat sedikit, atau tidak ada sama sekali? Lelah, capek, dan penat selalu merenggut sisa waktu yang ada karena menuntut untuk diobati dengan cara scrolling asik serta nonton semua yang bagus-bagus, yang semua itu mempunyai efek untuk mengingatkan dirinya bahwa ia masihlah pemilik dari hidupnya sendiri. Setidaknya untuk beberapa jam saja sebelum tidur subuh ini dan bekerja lagi setelahnya. Seperti biasa, sama dengan video-video yang lalu, Simon membuka kotak kopi mistisnya, yaitu tempat favorit para roh mini energi kenangan penyuka kopi berkumpul saling bersosialisasi. Saat ini Simon melihat satu entitas di sana. Roh itu tanpa wajah, tapi memakai sebuah kacamata di kepalanya. Simon lalu menyendok lepehan biji kopi sisa kunyahannya yang sudah selesai ia serap dan nikmati aromanya. Ya, kopi bekas lepehan ini adalah satu-satunya penghubung agar Simon bisa mengakses kisah kenangan semasa hidup yang tersimpan di dalam setiap diri mereka. Dan setelah selesai menyiapkan sambil menunggu efek dari kopi yang sudah ia minum, Simon mau pergi ke kamar mandi sebentar. Ia ingin semuanya beres tanpa gangguan saat ia nanti akhirnya seperti yang sudah fusion dan merasuk ke dalam raga semasa hidup roh itu untuk menyaksikan alur kisah hidupnya. Ya, begitulah mekanisme visual atau penglihatan spiritual yang ada. Simon menumpang ke dalam diri orang lain dan melihat serta menjalani semua kisah sebagai sudut pandang orang yang pertama. Sebuah hiburan layaknya sebuah film virtual reality yang harus dikonsumsi dengan penuh rasa empati. Di antara kesunyian malam ini, pikirannya sedang kalut, entah disebabkan oleh siapapun atau isu apapun. Seringkali akan sangat merusak konsentrasi dan kejelian seseorang ketika melangkah dalam hidup. Seperti Simon yang tidak melihat ada genangan berwarna kuning di depan pintu kamar mandi. Seperti sulap, Simon tidak menyadari apa yang terjadi yang membuat ia tiba-tiba berubah dari tadinya berdiri hingga jadi rebahan di atas lantai. Rasa pusingnya semakin lama jadi semakin sakit, bercampur dengan aroma amonia kencing kucing yang kuat telah membangkitkan sebuah suara mirip seorang pesulap yang sudah lama terkubur sangat lama di dalam alam bawah sadarnya, yang menyuruhnya untuk terlelap saja jauh lebih dalam dan jauh lebih dalam lagi. Ternyata
Di saat seperti ini, otak Simon masih saja selalu mengejeknya dengan memilah-milah memori dari database ingatannya, lalu memunculkan celutukan sebuah momen dari sana yang dikiranya cocok dengan situasi yang sedang ia alami seperti saat ini. Di tengah rebahnya yang entah sudah berlangsung berapa lama, ternyata efek dari kopi mulai datang di saat Simon masih belum siap. Bingung, pening, semuanya bercampur aduk menjadi satu, hingga mulai memicu perasaan panik. Kelopak mata yang terasa semakin berat, suara bising jalannya perdebatan antara otak kiri dan otak kanan yang mendadak saling menyalahkan, serta menyemburnya rentetan puluhan jenis kejadian random dari dalam ingatan, diiringi riuh suara meyangan kucing-kucing yang mengerumuni sekitar kepala. Simon merasa tubuhnya seperti bergerak tenggelam ke dalam lantai, sedikit demi sedikit semakin masuk ke dalam kegelapan. Simon sebenarnya benar-benar belum siap, tapi ia tidak bisa melawannya. Efek kopi supernatural ternyata sudah mengajaknya untuk menyelami kisah kenangan dari arwah mungil penghasil kopi yang berkacamata tadi. Evan. Sebuah nama muncul di dalam ruang kepala Simon, seakan ada satu sosok yang membisikkan kepadanya. Rupanya, roh mungil berkacamata itu bernama Evan. Baiklah, Simon akan berusaha mengingat nama itu. Dalam kesadarannya yang mulai menipis ini, Simon pun menyerah, membiarkan matanya menutup perlahan-lahan dengan sendirinya. Seperti baru saja menembus sebuah transisi putih, penglihatan Simon perlahan-lahan semakin jelas menampilkan situasi yang ada di sekitarnya. Jadi, Simon sekarang sedang bekerja di sebuah perusahaan manufaktur mesin pembuat pentol instan portable yang hadir dengan warna dan bentuk yang menarik, yang tidak hanya gampang untuk dipakai dimanapun, namun juga sangat mudah untuk digunakan baik oleh orang yang baru mulai belajar hidup mandiri, atau orang yang baru mulai belajar memasak untuk lebih berhemat, atau pasangan muda yang baru saja memulai sebuah rumah tangga yang bahagia. Dan tampaknya kantor di mana Simon berada saat ini sedang dibakar oleh panasnya isu work-life balance. Tidak butuh waktu lama untuk mengetahui siapa-siapa yang menjadi provokatornya, karena orang-orang itu memiliki mata panda yang sama seperti punya Simon, atau sebenarnya adalah mata milik Evan yang rakanya sedang ia rasuki saat ini. Banyak informasi tentang situasi hidup Evan yang muncul satu persatu di dalam pikiran Simon. Ia tidaklah ikut-ikutan dengan isu itu, tapi dengan kesadaran penuh, ia memang sangat menginginkan sebuah kehidupan yang seimbang. Simon tengah mencoba mengenali bayangan wajahnya sendiri di layar laptop yang masih gelap, ketika tiba-tiba ia merasakan rasa gatal yang sangat mengganggu di tenggorokannya, yang spontan membuatnya mengeluarkan rentetan batuk yang maha dahsyat. Ia lalu menyadari hawa dingin yang menyelimutinya saat ini. Sambil menggigil, ia hanya mampu melihat ke arah AC yang terus-menerus menyemburkan udara dingin ke hadapannya, sambil berharap ia bisa meyakinkan bosnya yang duduk tidak jauh dari dirinya untuk sejenak mematikannya. Tapi sekali lagi, batuk yang menjengkelkan mengganggu dirinya, dan ia pun mengurungkan niatnya. Dulu sebelum bekerja di sini, ia tidak pernah mengalami hal ini, dan ini menjadi salah satu dari banyak alasan yang lainnya yang semakin membuatnya stres, jenuh, dan tidak terlalu betah untuk bekerja di sini. Tapi, kondisi hidup selalu tidak pernah berhenti memaksanya untuk menumbuhkan semua emosi yang mengalir di dalam hatinya. Simon atau Evan dan semua orang yang ada di sini selama ini ternyata adalah korban dari slogan yang terus-menerus dilontarkan dari ujung mulut lancip bos mereka yang sangat tidak berpikir kemanusiaan dan sangat tidak manusiawi. Dia selalu mengatakan maksimalkan dan maksimalkan. Di matanya, mereka hanyalah mesin benda mati ajaib yang berfungsi untuk membereskan semua pekerjaan kantornya. Padahal mereka sama seperti dia, menghirup oksigen, makan bahan makanan yang organik, serta penuh dengan hawa nafsu duniawi. Mereka ini tidak minum solar atau juga makan oli, atau pada batas terjauh dari kesadaran nalar. Apakah dia tidak pernah terpikirkan kalau mereka ini adalah ras yang sama dengan dirinya? Jika sebuah mesin memang bisa diperas habis sampai maksimal, hingga sampai pada waktunya untuk butuh diservis kembali, alias mati, maka mesin itu akan selalu dilengkapi dengan kaki-kaki di setiap sisi yang kokoh agar tidak ambruk saat masa hidupnya sudah tidak bersisa lagi. Lalu, bagaimana dengan mereka yang hanya punya dua kaki, yang bisa ambruk ke arah yang random
tergantung kemana arah angin AC sedang berhembus. Simon lalu kepikiran, apakah situasi penuh tekanan ini yang membuat Evan melakukan sesuatu yang buruk pada dirinya sendiri, hingga akhirnya tiada, dan sebagian dirinya menjadi roh kenangan. Simon hanya bisa menduganya, walau memang belum pasti. Ia akan memperhatikannya saja untuk saat ini. Hari-hari penuh pergesekan yang intens dengan bos sering Simon alami sendiri dalam beberapa kejadian yang akhirnya nanti akan berujung pada hilangnya status karyawannya. Yang pertama, suatu hari Simon membawa sebuah speaker pinjaman dan memutar lagu-lagu populer untuk mengubah suasana kantor agar lebih menyenangkan. Tapi saat itu bosnya memiliki prinsip yang berbeda, yaitu bekerja itu harus menderita, bercucuran keringat, sukar, terluka, dan susah payah, baru hasilnya bisa dinikmati dengan rasa puas serta bahagia. Itu katanya dengan mulut lancipnya, tanpa dia sadar diri kalau hasil yang dia berikan tidak cukup mampu untuk membawa Simon dan yang lainnya ke titik manapun dalam hidup ini yang bernuansakan kenikmatan serta kebahagiaan. Yang kedua, karena terus-menerus jadi korban lembur gratis, maka Simon mengenakan kompensasi secara sepihak. Setiap jam yang ia berikan untuk lembur gratis, itu berarti jumlah jam yang sama untuk tambahan waktu istirahatnya di keesokan harinya. Tapi tanpa menyadari maksud perbuatannya, dengan perasaan yang maha benar, dia memberikan Simon sebuah surat teguran yang sangat mencerminkan formalitas perusahaan yang sangat super profesional, mutlak kontras dengan cara kepemimpinannya sehari-hari. Dan yang untuk ketiga kalinya, karena selalu jadi korban slogan maksimalkan, sekarang giliran Simon yang mencoba untuk memaksimalkan keberadaannya di sini. Karena dalam dirinya, gairah untuk menggunakan cuan dari tempat kerjanya yang kejam baru saja berkobar. Semua itu semata-mata demi paling tidak Simon bisa minimal 1 kali mentraktir keluarga serta teman-temannya untuk makan sesuatu yang terasa enak. Sebagai buah pembuktian dari kerja kerasnya selama beberapa tahun ini. Maka suatu hari Simon terpikirkan untuk mengambil dan menjual sampah bahan baku dan alat sisa-sisa produksi yang selalu menumpuk setiap hari. Tapi ternyata lagi dan lagi terhalang karena sesuatu yang tanpa modal untuk mendapatkan dan memiliki keuntungan yang besar jika dijual kembali dalam kuantitas yang besar, maka hal itu akan menarik siapapun yang mempunyai kekuatan fisik serta crowd power untuk melahapnya. Seorang security yang biasanya sangat ramah mendatangi Simon dan membentaknya saat dia memilah-milah apa yang jelas-jelas sudah ada di tempat sampah. Saat Simon akan meningkatkan intensitas perlawanannya secara argumentatif, tanpa ia sangka, ia sudah berhadapan dengan segerombolan geng mafia akamsi, baik pria maupun ibu-ibu berpakaian rumah tidak dikenal yang datang tanpa kata, namun raut wajahnya penuh dengan ancaman. Dan situasi juga tidak ikut mendukung, karena ia lagi-lagi kembali terbatuk-batuk, ditambah seluruh dadanya kini terasa sangat sesak dan sangat berat. Dan entah dengan kuasa apa, mungkin saja orang dalam yang termasuk dalam crowd power. Beberapa hari setelah itu, Simon menerima surat pemecatan dengan tuduhan yang sangat memalukan. Andai saja ia juga punya pasukan seperti di film-film gangster. Tapi jika dipikir-pikir, jumlah hasil penjualan dikurangi effort, dikurangi lagi resiko pertempuran epik, dikurangi juga resiko sesak dada-dadakan, rasa-rasanya semuanya itu tidaklah worth it. Dan Simon pun menyesal. Akhirnya, di suatu pagi buta, Simon menyapa kembali kehidupan sebagai seorang pengangguran. Mulai besok, Simon janji ia akan membiasakan kembali untuk bangun siang. Itu katanya dalam hati. Ia juga akan lebih banyak tertawa dari biasanya saat menonton TV kalau nanti kuota datanya sudah habis. Simon juga akan lebih sering rebahan di atas tempat tidur dengan posisi badan menyamping dengan sebelah tangan lurus sebagai alas kepala, sehingga bentuknya benar-benar bisa menggambarkan seseorang yang sedang mengalir saja dalam arus kehidupan ini. Perasaan malu, perasaan tidak berguna, serta tuduhan hina yang terus-menerus berdengung di dalam kepalanya mulai merayapi gambar diri serta rasa percaya diri Simon.
Emosi di dalam dirinya terasa sangat berat dan suram. Penuh rasa bersalah karena sudah tidak bersyukur dan bermain-main dengan api dan mencoba menegakkan keadilan atas nama keseimbangan ideal dalam hidup yang sekarang justru menjadi bumerang yang menyerang balik dirinya. Simon mulai menebak apakah di momen ini Evan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang akan merenggut nyawanya sendiri hingga mati. Tapi hari-hari berlalu tanpa ada sesuatu yang terjadi. Tampaknya Evan cukup tangguh untuk tetap bertahan dalam kondisi yang sangat terpuruk ini. Mungkin karena sudah terlalu lama, Simon atau Evan hidup dalam rasa geram, sambil terus-menerus menggerutu kepada diri sendiri untuk meratapi nasib. Maka teman-teman sekitar rumahnya akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu kepadanya. Dengan hati-hati serta perlahan, suatu hari mereka datang menghampiri. Mata Simon melirik tajam melihat pergerakan mereka. Ia mengira mereka akan mengajaknya untuk nongkrong di coffee shop, sama seperti di zaman dahulu kala. Sedangkan ia sedang dalam kondisi miskin saat ini. Ini bukanlah waktu yang tepat. Tapi ternyata tidak. Kata mereka, Simon butuh yang beda. Sebuah suasana yang benar-benar baru, yang akan membuatnya terkejut. Sehingga rasa kaget itu akan menjadi sebuah batu pijakan atau sebuah celah retakan di dinding tebal hatinya yang sedang perih. Sehingga perasaan yang baru akan bisa masuk dan merubah segalanya di momentum tersebut. Maka keesokan harinya, mereka pun tiba di sebuah taman wahana bermain yang sangat amat luas. Semuanya berjalan menyenangkan sejak di wahana pertama. Keseruan pembongkar, area penembakan sniper, serta senyum ramah kakak-kakak staf yang cantik terbukti secara ajaib mampu merubah suasana hati Simon yang suram. Hingga mereka sampai pada main course dari misi pemulihan perasaan hati Simon ini. Mereka pun tiba di sebuah slingshot. Sial, perasaan di sini tidak ada banyak pohon. Tapi kenapa aku tidak melihatnya sejak tadi? Tahu gini, aku nggak mau ikut dengan rencana mereka sejak awal, karena dari dulu aku paling takut dengan ketinggian, gerutu Simon. Tapi kata teman-temannya, justru itulah tujuan mereka, yaitu membuat Simon merasakan adrenalin mengalir dengan sangat deras di seluruh tubuhnya untuk menenggelamkan serta membilas bersih suasana emosi buruk, sehingga setelah ia turun, Simon akan menjadi manusia yang sepenuhnya baru. Belasan kata-kata tantangan yang runtut meluncur dari mulut mereka satu persatu tampaknya akan berhasil membujuk Simon untuk pasrah saja mau mencoba naik di wahana yang paling mengerikan di tempat itu. Sebelum akhirnya anggukan kepalanya dihentikan oleh kilasan ingatan akan sebuah kalimat yang jutaan kali lebih kuat efeknya karena sedang bekerja sama dengan insting mempertahankan nyawanya. Simon tertegun. Sebuah kalimat meluncur dengan sangat tajam dan cepat menembus kepalanya dari sebelah kiri menuju sebelah kanan bagaikan sebuah peluru yang tajam. Hanya satu penggal kalimat dari seorang motivator yang mengatakan bahwa setiap orang punya jatah gagal di hidup ini yang harus dihabiskan. Simon langsung merekap cepat riwayat hidupnya dari sejak kecil hingga saat ini. Dan sambil menutup mata, ia meresapi puncak alur kesialan dari sejak masa kecilnya, yaitu tragedi pemecatan berkombinasi fitnah yang baru saja ia alami yang menghasilkan sebuah kesimpulan kuat. Kalau sepertinya jatah gagalnya dalam hidup ini pastilah masih ada banyak sekali. Rasa pesimis yang terasa sangat realistis menguasai benak Simon. Simon menggelengkan kepala, lalu menolak tegas. Dalam hati, ia berkata, ia lebih suka mencicil daripada semua jatah gagalnya yang entah akan ada sampai umur berapa, diakumulasikan semua untuk terjadi saat ini, juga di detik ini juga, di wahana ini. Ya, Simon yakin, karena jika bisa digambarkan sebagai sebuah grafik, tren gagal Simon hingga hari ini masihlah berupa garis lurus yang meluncur dengan sangat tajam, penuh keyakinan, tanpa ada satupun riak-riak kecil yang membelokkan arus pergerakannya. Jadi saat ini, Simon merasa bukanlah waktu yang tepat untuk bermain-main dengan nasib dan mencoba peruntungannya untuk sesuatu yang sangat berisiko tinggi
bagi keselamatan nyawa hidupnya yang sangat amat berharga ini, Simon akan memilih keamanan. Ya, Simon yakin ia lebih menyukai keamanan, seperti bayi yang meringkuk dengan aman dalam pelukan dada ibu yang hangat serta nyaman. Simon pun duduk dengan tenang di taman sendiri memandang indahnya kerlap-kelip lampu yang melapisi seluruh bentuk melingkar dari biang lala yang bergerak perlahan dengan megah. Teman-temannya bermain sendiri karena tidak mau menyanyiakan malam ini. Simon merasa ini adalah kondisi yang cukup adil dan sangat bisa diterima. Rasa geram dalam hatinya sudah hilang, yang tertinggal hanya sedikit perasaan yang sedih serta mengasihani diri sendiri yang masih bergelayut tipis menyelimuti perasaan hatinya. Simon menarik nafas dalam-dalam dan mengembuskannya juga dengan pelan-pelan. Bagaimanakah caranya ia bisa merubah hidupnya? Lelah rasanya meratapi kondisi miskin ini yang tidak ada ujungnya. Ataukah harusnya tadi ia menuruti mereka saja untuk naik slingshot itu? Jika ia memang harus meninggalkan dunia ini karena memenuhi jatah gagalnya, paling tidak ia akan meninggal dalam keadaan excited, bukan? Tapi Simon menggelengkan kepalanya, mengusir pemikiran bodoh yang sangat beraroma mengasihani diri sendiri itu. Kedua tangan Simon perlahan menggenggam erat, diiringi rasa sakit hatinya yang ikut menggeliat, memompa keluar semua amarahnya. Ia pun membuat sebuah keputusan yang sangat krusial, bahwa ia akan terus mencoba. Selama masih ada nafas di dalam dada, Simon akan terus mencoba. Simon kini dalam hati merangkai quote ala dirinya sendiri demi sebuah motivasi yang tidak akan datang dari siapapun kecuali dari dirinya sendiri. Dirinya sendirilah yang paling memahami jenis quote seperti apa yang paling mengena untuk melucut kembali semangatnya. Sayup-sayup dengan wajah berwarna-warni karena terkena pantulan lampu-lampu biang lala yang bagaikan sebuah cahaya harapan yang baru, mulut Simon bergumam perlahan. Tidak hustle, tapi santai. Tidak ringan, namun berbobot. Mungkin tidak cepat, namun lambat. Bukan sekedar aktivitas kosong, tapi berprogres. Dan yang tidak berjalan tanpa kendali, namun terkendali. Tidak ada yang tidak bisa, pasti bisa. Simon pun bangkit berdiri, bagaikan seorang serdadu perang yang sangat amat gagah, berbekal kalimat-kalimat motivasinya sendiri, yang semuanya hanya berpola antonim itu. Ia pun pulang lebih dulu, tanpa usah berpamitan, untuk segera merancang strategi hidupnya ke depan. Masih kembali, untuk menciptakan sebuah kehidupan yang balance. Karena harapan pasti selalu ada, untuk orang yang penuh niat, serta tekad yang kuat. Tapi di langkah kaki ketiga, Simon kembali terbatuk dengan keras. Lalu ia menciptakan satu quote lagi untuk mengutuki angin dingin malam itu. Beberapa hari setelah itu, berkat usahanya sendiri, Simon dapat undangan untuk interview kerja di 3 perusahaan yang berbeda. Dan untuk masing-masingnya, ia sudah mempersiapkan sebuah strategi yang terbaik yang sudah ia rancang setelah ia mengamati ciri-ciri ketiga perusahaan tersebut. Karena idealismenya saat ini masih menjunjung tinggi keseimbangan yang ideal antara bekerja dengan hidup yang nikmat, maka ia akan memberikan untuk 3 perusahaan itu usulan sebuah sistem kerja yang tentu saja harus sesuai dengan keinginan serta kemauannya. Karena sering terjadi perusahaan yang sewenang-wenang terhadap karyawannya, maka sekarang saatnya ganti mereka yang lebih mendengarkan pada kebutuhan karyawannya. Itu adalah pikiran dan harapan Simon. Tapi ternyata kondisi yang ada di lapangan seringkali berbeda. Di interview yang pertama, dari apa yang Simon tanyakan, terbuka kondisi di perusahaan itu kalau mereka memiliki kendala sering keluar masuknya karyawan karena gaji kecil yang mereka berikan, sehingga sering melakukan stop produksi karena kurangnya tenaga kerja yang ada. Karena dikuasai oleh perasaan ingin bisa berkontribusi serta dorongan ingin dianggap cerdas, maka Simon berpikir dengan sangat keras, menguras serta mengorek-ngorek semua sisa-sisa ide serta pemikiran hingga sampai ke bagian paling dasar otaknya.
Lalu, ia memberikan sebuah usulan gagasan sespontan mungkin yang ia bisa, yaitu sebuah ide yang sangat kritis, tajam, serta sangat solutif, yaitu untuk segera membuat sebuah website dan mulai menggunakan sistem affiliate berkomisi bagi karyawan lama yang berhasil mendatangkan orang-orang baru ke perusahaan itu melalui link yang mereka share dan lalu diklik. Dan karyawan lama yang pertama akan masih bisa mendapatkan separuh komisi lagi jika orang yang diajak berhasil juga mengajak orang baru lagi ke dalam perusahaan. Tapi HRD tampak tersenyum dengan penuh pengertian dan mengatakan kalau saat ini tidak ada anggaran untuk komisi affiliate. Dia pun mempersilahkan Simon untuk pergi tanpa dia ingat kalau sebenarnya Simon ada di situ juga untuk melamar kerja. Di perusahaan yang kedua, sebagai umpan diskusi menuju sistem rancangannya, Simon mencoba bertanya lagi, apa kendala di perusahaan tersebut? HRD mengatakan kalau di tempat itu sistem kerjanya borongan dan semuanya adalah karyawan lepas harian yang bayaran dari borongannya dibagi rata sesuai jumlah orang yang bekerja. Yang kendalanya, orang-orang yang paling ahli sering berpindah tempat ke perusahaan kompetitor dengan sistem serupa yang jumlah pekerjanya paling sedikit. Mereka punya grup chat untuk saling memberi info satu sama lain. Alhasil, perusahaan tempat Simon interview sering mendapat karyawan yang kurang ahli, hingga sering gagal mencapai target produksi. Simon pun tersenyum getir. Walau sangat meleset dari usulan sistem yang sudah ia rancang sejak di rumah, Simon tetap berusaha untuk membantu memikirkan masalah mereka. Maka solusi darinya adalah jika ia diterima kerja di sana, tentu saja dengan insentif tambahan, Simon akan meminta sebuah company profile untuk setiap pagi sebelum bekerja diceritakan sejarah panjang perusahaan, serta sekali dalam seminggu diadakan makan bersama gratis tanpa dipotong gaji di belakang, yang diakhiri dengan jalan-jalan berkeliling mengunjungi spot-spot area perusahaan yang memiliki suasana yang paling indah serta nyaman. Yang semuanya hal itu diharapkan akan dapat meningkatkan loyalitas dari para karyawan. Simon menutup presentasinya dengan senyum yang sangat optimis. Dan kemudian Simon sangat amat tersinggung karena sambil berusaha menahan tawa, HRD bilang agar Simon baiknya kembali pulang saja. Dan di perusahaan yang ketiga, setelah Simon bertanya-tanya lagi dengan HRD, kendala mereka adalah seringnya karyawan baru untuk resign hanya beberapa hari setelah diterima dengan alasan kalau lokasi kerja yang jauh. Karena memang tidak ada pemukiman di sekitar tempat itu yang menyediakan kamar kos atau kontrakan. Simon pun menyarankan agar 2 bangunan gudang kosong di lokasi mereka dijadikan tempat tinggal bersama. Dengan catatan, kalau mau menggunakan ide darinya itu, kalau butuh kasur busa dalam jumlah yang sangat banyak, Simon sangat bisa untuk membantu menyediakannya. Tentu dengan pembayaran yang lunas terlebih dulu di awal. Tapi sepertinya orang HRD itu hanya melihat sisi buruk dari usul Simon. Dia ternyata juga tipe orang yang suka menilai seseorang hanya dari sampul luarnya saja. HRD itu menolak usulan Simon dengan alasan kalau butuh banyak persiapan terlebih dahulu, kalau benar-benar mau menyediakan mes bagi karyawan. Padahal maksud Simon juga begitu. Sangat lumayan dengan jarak hanya 1 meter tiap kasur, akan ada ratusan orang yang bisa ditampung, bahkan ribuan, sambil menunggu selesainya proses pembangunan mes karyawan. Dan lagi-lagi, Simon pulang dengan tanpa progres berarti dalam hidupnya hari itu. Setelah tidak ada interview yang membuahkan hasil malam itu, Simon duduk merenung di beranda rumah orang tuanya yang ia tahu akan selalu menyayanginya apapun kondisinya. Dalam perenungan, Simon timbul pertanyaan dalam hati. Apakah ia terlalu over selama ini? Kalau ia tenang-tenang saja dan bersyukur dengan apa yang ada, tidak memicu konflik apapun, mungkin ia masih bisa memiliki penghasilan yang rutin saat ini. Bodoh amat dengan keseimbangan hidup yang semakin dikejar, justru yang ada semakin jauh dan ujungnya malah menghancurkan segalanya. Realistis saja, di atas semuanya hati kecil Simon mengakui ia hanya ingin punya pemasukan, walau tidak ideal, serta kantor yang toksik, tapi setidaknya ia mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.
Tampaknya Simon pun mulai sadar akan realitas situasinya. Tapi tetap saja ada rasa tidak adil yang sangat pedih akan nasib dari kehidupan yang selalu merenggut impian seseorang. Tidak adakah peluang bagi seseorang sepertinya untuk mengalahkan garis nasib? Saat Simon berusaha untuk berdiri gagah dengan kepala mendongak, hidup selalu saja membuat kepalanya kembali menunduk. Ataukah ia mendongak ke arah yang salah? Dulu, sering Simon membaca quotes di sosmed yang mengatakan kesuksesan adalah potongan-potongan pasir yang berhasil tersusun. Jadi, apakah selama ini Simon berada di tempat yang tidak pas dengan bentuknya saat memandang arah kehidupan? Jadi, jika selama ini Simon adalah karyawan, haruskah sekarang ia menjadi seorang pengusaha? Sehingga ia bisa mendongak dengan leluasa yang kalau diteruskan bisa menjadi rebahan santai di atas hemok, di sebuah liburan mewah, di sebuah pantai yang indah, di kepulauan Karibia. Tapi, Simon harus mulai dari mana? Kuota internetnya saja sudah habis sejak 5 hari yang lalu. Lama, Simon terdiam menatap bintang-bintang. Kemudian kepalanya mengangguk-angguk perlahan. Mungkin ia harus kompromi dengan keadaan. Mungkin ia tidak perlu melupakan mimpinya, tapi cukup memilih jalan yang menikung menuju harapannya, melewati tembok tebal yang berdiri kokoh di hadapannya, walau entah berapa tahun lamanya. Angin dingin malam mulai menderu, disambut batu-batu Simon, seakan keduanya saling menyapa. Dan mungkin karena capek sudah interview seharian, Simon mulai merasa sendi-sendi di seluruh tubuhnya terasa ngilu, dan suhu tubuhnya mulai merangkak naik. Dan Simon pun mendapatkan demam sebagai temannya malam itu. Pikirannya mulai meracau dan membayangkan yang tidak-tidak. Katanya dalam hati, tapi kalau dipikir-pikir lagi, sepertinya menjadi seorang bos tidaklah semudah itu. Walau pada akhirnya aku bisa mencapai titik itu, pasti ada banyak hal yang harus dibutuhkan serta harus dimiliki. Katanya pada diri sendiri sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Simon lalu menyandarkan kepalanya yang lemas pada dinding dan matanya pun mulai sayu setengah tertutup. Kembali pemikirannya berkelana semakin tidak jelas. Kalau ia ingat-ingat kehidupannya dulu, saat masih bekerja, walau menyiksa, rasanya ia ingin kembali ke masa itu. Ia tidak terbiasa dengan kehidupan serba kekurangan seperti ini. Tak terasa, air mata menetes di pipinya yang terbiarkan tanpa pernah terusap. Sebenarnya, saat ia masih bekerja, Simon tahu dari sebuah quotes kalau kondisi yang keras itu akan menguatkan, membentuk karakter, serta melatih etos kerja yang sangat bagus. Dan ia sendiri juga setuju. Memang, untuk bisa mencapai keberhasilan dalam karir, seseorang harus memiliki kekuatan mental yang kokoh, bagaikan sebuah akar pohon yang tinggi. Itulah faktor X yang menentukan seseorang berhasil dalam karirnya atau tidak. Karena sekali lagi, Simon juga pernah tahu dari sebuah quotes bahwa apa yang hampir membunuhmu akan menjadikan kamu semakin kuat. Karena kalau tidak, ya kamu akan benar-benar mati di kejadian yang berikutnya. Kalimat di belakangnya adalah modifikasi dari Simon, sambil tertawa sendiri sebagai reaksinya untuk meledek kehidupan. Air mata di pipinya belum kering, tapi mendadak tawanya diintervensi sebuah kenyitan dahi dikarenakan munculnya sakit kepala yang sangat menusuk bagaikan sebuah duri yang tajam. Tapi otak randomnya tidak memberi jeda. Simon ingat, ia juga pernah mendengar dari sebuah podcast, kalau hidup ini seperti sebuah game. Ada aturan main, ada skill, ada grinding, ada war, juga ada cheat, serta juga ada ban. Dan di akhir, tentu saja ada kemenangan, kejayaan, serta pencapaian yang penuh dengan kebanggaan untuk dipamerkan ke semua teman-teman. Sekarang, Simon tidak tahu bakal jadi seperti apa ia di masa depan. Tapi yang jelas, untuk saat ini, yang ia hanya bisa restart, memulai dari awal, mendulang pengalaman, urutan sistem kerja, membongkar rahasia-rahasia, serta mengumpulkan banyak-banyak penghasilan di perusahaan orang lain terlebih dahulu. Simon menggerak-gerakkan tubuhnya
yang semuanya terasa serba tidak enak serta nyeri. Simon sekarang meringkuk di atas lantai, menggigil, ditemani demam serta batu-batunya yang semakin malam semakin setia melekat kepada dirinya. Jika ia ingat-ingat, ia punya beberapa teman yang pencapaian karir di hidupnya benar-benar bagikan sebuah hero high class yang sangat hebat dan keren di dunia game. Mereka berhasil bertahan, bahkan mampu mendobrak pintu kesuksesan hidup yang tertutup rapat. Padahal situasi kondisi di tempat kerjanya begitu buruk serta toksik. Mereka pernah bercerita saat bertemu dalam sebuah reuni, semua pengalaman serta cerita sukses mereka. Mereka adalah 3 orang hebat dengan grade tertinggi dari para tipe high performance people. Yang pertama adalah Ika. Ia memulai karirnya sebagai staf admin. Ia seorang yang tidak pernah mengeluh ketika diberi bertumbuk-tumbuk bekas pekerjaan. Namun semuanya selalu berhasil diselesaikan, tidak hanya sebelum deadline, tapi dalam waktu yang jauh lebih singkat dari ekspektasi atasannya. Ika adalah seorang yang selalu tampak bersemangat, optimis, serta tangguh. Seseorang yang hampir didewikan karena skill tingginya dalam hal emotional intelligence. Orang-orang yang ada di sekitar hidupnya setuju untuk melabelinya sebagai karyawan hero dengan tipe role fighter. Namun, semua hal pasti ada trik serta rahasianya yang membuatnya mendapatkan sebuah promosi jabatan yang diidam-idamkan oleh semua orang. Ternyata, semua tumpukan pekerjaan yang ia terima selalu ia bawa pulang. Lalu, di rumah, ia mengeksploitasi ponakan-ponakan serta semua anak-anak tetangga rumahnya yang bisa mengoperasikan komputer untuk mengerjakan semua pekerjaannya dengan sistem reward and punishment. Setiap anak yang berhasil selesai dalam tenggat waktu akan dapat traktir bakso, dan yang gagal akan kerja dengan sia-sia karena tidak akan mendapatkan apa-apa. Begitulah cara dia menyelesaikan semua pekerjaannya hingga suatu hari ia ketahuan, namun malah diangkat jabatan ke divisi yang berbeda, yaitu sebagai manajer produksi. Yang tanpa diduga performanya justru semakin meningkat dan meningkat. Memang itulah uniknya hidup, selalu ada hal yang tidak terduga di balik tabir misterinya. Tapi efek dari kesuksesannya muncul sebuah ejekan bersifat inside joke yang beredar di antara sesama karyawan produksi. Mereka akan selalu mengejek bagian produksi lain yang masih belum selesai bekerja hingga harus lembur-lembur dengan meneriakkan sebuah kalimat bersayap. Ika, ganbate. Menurut pengakuan Ika, hingga saat kisah itu diceritakan, ia masih tidak paham dengan maksud dari kalimat ejekan Ika yang sudah masuk ke dalam telinganya, namun yang tidak akan pernah bisa mengganggu emosinya sama sekali itu. Simon tertawa sendiri dengan mata terpejam serta dahi berkerut menahan sakit jika mengingat-ingat cerita temannya itu. Rasanya badannya terlalu lemah bahkan untuk sekedar membatukan gelitik di dadanya saat ini. Tapi otaknya terus berpacu dengan kencang. Lanjut, kisah yang kedua adalah Ilham. Ia juga mengawali karirnya sebagai seorang admin, namun kebalikan dari Ika. Ilham selalu terlambat, bahkan sangat jauh melewati deadline tugasnya. Namun berkat kekuatan mentalnya yang setebal baja, ia selalu nampak santai, adem, teduh, penuh senyum, dan tidak terpengaruh bentakan amarah atasannya yang sedang tantrum. Bahkan dengan tenang, sesuai dengan namanya, ia selalu bisa menemukan ilham untuk melontarkan 1-2 patah kalimat bernuansa sejuk yang bahkan di luar topik amarah yang membuat atasannya seperti kehilangan kata-kata menghadapinya. Hingga suatu hari, seseorang di posisi yang tinggi melihat skill uniknya tersebut. Ia pun dipromosikan sebagai finance manager yang khusus menangani invoice dari para supplier. Karena kehebatannya ini, semua orang-orang di kantornya 100% setuju untuk melabelinya sebagai seorang hero dengan tipe mage. Yang ketiga adalah Indra. Ia dulunya adalah OB. Namun karena skill supelnya, ia bisa jadi sangat akrab dengan seorang manajer divisi pemasaran yang kemudian berlanjut sangat akrab pula dengan istri serta anak-anaknya. Karena mengetahui kedalaman kehidupan pribadi manajer tersebut yang tidak diketahui oleh istrinya, entah bagaimana. Suatu ketika, setelah ia terlihat mengobrol berdua dengan istri manajer itu,
ia akhirnya diangkat menjadi bagian dalam tim sales lapangan. Dan di pekerjaan barunya itu, berkat kemampuannya mengakrabkan diri dengan semua ibu-ibu pemilik toko yang wajahnya selalu bersemu merah setiap kali ia datang, ia selalu berhasil mencapai target penjualan. Hingga suatu hari, ia berhasil mengebom target bulanan dengan menjual ribuan produk dalam satu hari melalui live sosial media dengan strategi fake order untuk mendongkrak traffic. Ia pun akhirnya mendapatkan promosi sebagai manajer area. Berkat pencapaiannya ini, rekan-rekan kerjanya yang tidak ingin disebutkan namanya setuju untuk melabelinya sebagai hero dengan tipe Kani. Itulah 3 tipe karyawan hero yang sangat menginspirasi diri Simon, yang kemungkinan besar hanyalah fiksi belaka yang random di dalam kepalanya. Perenungannya di beranda rumah saat ini sepertinya jadi semakin mendalam. Jadi, kesimpulannya, kuncinya adalah karakter yang baik dan cerdik, skill yang cukup, dan mental yang kuat. Oke, Simon senyum-senyum sendiri. Jadi, langkah pertama yang akan Simon lakukan nanti di tempat kerja yang baru adalah menurunkan kadar kengerian dari jenis situasi toksik apapun itu. Yang sebenarnya, hal itu adalah media tantangan yang berguna untuk melatih kekuatan dirinya untuk bisa terus naik level. Lalu, analogi untuk membantu agar bisa overcome. Analogi apa yang sebaiknya Simon gunakan untuk mengkondisikan pikirannya? Tanyanya dalam hati. Apakah analogi kulit kapalan yang akan semakin menebal, memberikan defense yang tinggi karena adaptasi terus-menerus terhadap gesekan yang menyakitkan? Atau analogi pembentukan massa otot yang mau tidak mau harus terpecah dengan rasa sakit terlebih dahulu agar menciptakan ruang kosong bagi sel-sel otot baru, sehingga hasil akhirnya badan jadi lebih kekar? Atau analogi pendekar kungfu yang berlatih memukul dan menghancurkan kayu keras dengan tangan kosong, padahal secara material saja bahannya sudah beda tingkat kekerasannya. Mungkin setiap satu kali pukulan ia mensugesti otak bahwa benturan itu tidaklah menyakitkan, hingga lama-lama setiap kali ia harus memukul, otak tidak akan lagi mengirimkan sinyal rasa sakit, hingga tangannya jadi mati rasa, dan ia bisa dengan leluasa untuk membuka lahan yang luas di tengah hutan. Ya, apapun itu, sepertinya Simon harus terus membuat situasi jadi tampak biasa, hingga muncul kekebalan yang mengurangi kadar emosi apapun yang biasanya selalu mencengkeram dan menerornya dengan sangat kuat. Kedepan akan ada 2 pilihan, entah menjadi karakter hero yang kuat atau menjadi salah satu dari gerombolan trup NPC yang mudah sekali mati terkena pukulan dari sebuah jurus yang berdampak massal, yang seringkali hanya jadi media untuk grinding bagi hero-hero kuat yang lain untuk naik level yang lebih tinggi. Masih menggigil, kepala Simon manggut-manggut sendiri. Baiklah, aku sudah membuat keputusan. Baiklah, aku sudah membuat keputusan. Baiklah, aku Lamat-lamat, Simon kembali mencium sebuah aroma yang keras menusuk ke dalam hidungnya. Kesadarannya akhirnya perlahan-lahan kembali. Simon membuka mata, menyadari kalau ia sudah keluar dari visual kenangan dari dalam raga Evan. Dan sampai sekarang, ternyata ia masih tergeletak di atas lantai di depan kamar mandi, dan seluruh badannya bau pesing. Pagi ternyata masih gelap. Sambil berusaha mengumpulkan kembali kekuatan, Simon berusaha melihat sekitarnya. Namun yang terlihat hanyalah kerutan-kerutan mirip tanda silang yang ada di bagian paling tengah dari pantat-pantat kucing yang sedang seru bersosialisasi tanpa memedulikan kondisinya. Simon teringat, sampai saat ini ia masih belum tahu alasan Evan bisa meninggal hingga menjadi roh kenangan yang bersantai di dalam kotak kopinya. Simon jadi penasaran. Ia pun hanya bisa menduga-duga. Mungkin suatu hari ia kembali sendiri ke wahana itu untuk mengetahui sampai mana batas sisa jatah gagalnya. Mungkin itu tebakannya. Jatah gagalnya sepertinya masih belum habis di momen ia mengetesnya, dan ia pun gagal untuk yang terakhir kalinya
dan selama-lamanya. Mungkin. Sambil berusaha untuk berdiri, juga menahan sakit dalam kepala, terbersit dalam ingatan Simon akan kisah dalam penglihatan yang baru saja ia alami. Seperti sedang diserang vertigo, rasanya semuanya sungguh random, absurd, memusingkan, dan sulit untuk dimengerti. Simon berusaha tenang dan merangkum semua isi pikirannya dari visual kehidupan Evan. Tadi, ia melihat jutaan butir bakso, juga ada wahana slingshot. Lalu, ia melihat seseorang pingsan di atas laptop. Ia juga melihat ibu-ibu game mafia berpakaian baby doll, mendekar kungfu. Lalu, ada pantai yang indah hingga war antar klan hero dalam sebuah game. Pikirannya rasanya tidak akan muat untuk menampung semuanya saat ini. Tapi, kalau dipikir-pikir, secara garis besar, kisah hidup Evan sebenarnya hampir sama dengan dirinya. Simon pun lalu membuka buku jurnalnya dan mulai menuliskan, menumpahkan semuanya yang mengalir di pikirannya serta di dalam hatinya. Semua yang baru saja ia alami, ia saksikan, serta yang ia rasakan dengan penuh rasa empati serta duka cita. Selesai.